Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Apa kabar hari ini? Sehat, Miss. Semoga kalian semua siap belajar. Sebelum mulai, Miss bakalan absen dulu ya. Oke, Miss. Ria Melina, Present, Miss. Melinda, Present, Miss. oh, Betaria tidak hadir ya? Iya, Miss. Kayaknya sakit. Yesi, Mungkin sakit juga, Miss, tanpa keterangan. Yanto. Kalau itu saya kurang tahu, Miss. Laki-laki. Baiklah, sepertinya kalian tidak datang, tapi tetap bakalan kita mulai. Ya, Miss. Oke, sebelum masuk ke materi, Miss ingin bertanya sesuatu nih tentang tradisi Batak yang bakalan kita bahas. Apa yang kalian ketahui tentang tradisi Batak ini? Silakan kalian sebut apa saja yang kalian tahu, misalnya seperti upacara, makanan tradisional, kebiasaan adat, atau musik Batak yang murid-murid ketahui. Gitu. Silakan jawab. Oke, Ria. Ulos, Miss. Terus tuh musiknya gondang. Terus rumah adat Bataknya itu rumah bolon. Oke, ini apakah mau tahu tentang makanan gitu? Yang dari yang Batin ada, Miss. Iya benar, ada ulos ya tadi acaranya dan makanannya Napi Nadar. Bagus sekali, tradisi-tradisi tersebut memang menunjukkan betapa kayanya budaya Batak yang ada di Indonesia ini. Hari ini kita akan memakai budaya itu untuk belajar bahasa Inggris khususnya tentang teks prosedur. Jadi hari ini kita bakalan bahas prosedur teks in Batak Putra konteks, atau teks kita tidak akan memasak atau membuat sesuatu karena kita keterbatasan alat. Jadi kita akan fokus memahami struktur dan bahasa yang dipakai dalam teks prosedur melalui penjelasan yang akan diberikan dan sesi tanya jawab yang interaktif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi struktur teks prosedur, tujuan, bahan, dan langkah-langkah. Yang kedua itu ada mengenali kata pengurutan, sequencing words, dan kata kerja perintah imperative verbs. Yang ketiga memahami unsur budaya yang ada dalam tradisi Batak. Yang keempat membuat outline teks prosedur dari aktivitas budaya Batak. Yang kelima menyampaikan penjelasan secara lisan dan pengucapan yang jelas. Oke, di sini ada beberapa materi yang Miss tulis. Miss bakalan suruh salah satu dari kalian buat bacanya. Ria, silakan baca yang di depan ini. Prosedur teks. Batak Cultural Context. Ada 3 struktur. Pertama goal, kedua material, ketiga steps. Language featuresnya sequencing words, first seperti first, next, then, after that, and finally. Oke, tunggu. Karena Miss pengen semuanya tahu, jadi gantian Miss silakan baca yang ini ya, yang bagian imperative verbs-nya. Imperative verbs ada prepare, place, mix, give, hold, start, dan continuous. Oke, good ya, semuanya sudah tahu cara membaca ini. Sekarang kita bakalan masuk ke kegiatan inti kita, dan Miss akan menjelaskan apa itu prosedur teks. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu prosedur teks? Ria, Mei, apakah ada yang tahu? Saya Miss. Silakan Ria. Prosedur teks adalah teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu atau langkah-langkah suatu kegiatan. Teks ini selalu memiliki urutan yang jelas. Iya, exactly Ria. Prosedur teks itu adalah cara untuk melakukan sesuatu, penjelasannya dan langkah-langkahnya. Jadi di dalam strukturnya itu terdapat 3 struktur. Ada goal, materials, dan stepnya. Ada first step, next step, dan final stepnya. Kita menggunakan sequencing words agar urutan dan imperative verbs karena kita akan memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu. Di dalam budaya Batak, banyak kegiatan budaya Batak memiliki langkah yang sangat jelas sehingga sangat cocok dijelaskan dan dijadikan sebagai prosedur teks. Oke.
masuk ke sesi tanya jawab ya. Miss akan bertanya, Ria dan Mei akan menjawab secara bergantian. Pertanyaan pertama, kegiatan budaya Batak apa yang memiliki langkah-langkah yang jelas? Kegiatan budaya Batak yang memiliki langkah-langkah jelas adalah mengulosi karena dilakukan secara berurutan. Oke, benar sekali. Mei? Saya setuju karena mengulas itu mudah dilakukan dan dijelaskan karena setiap tatnya itu bisa dilihat dengan jelas. Baik, benar sekali. Yang pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dari kegiatan tersebut yang barusan kalian bahas? Saya Miss. Silakan Mei. Jadi tujuannya itu adalah memberikan berkat, kasih sayang, dan perlindungan kepada si penerima ulasnya. Iya, benar sekali. Selain itu, mengulosi juga menunjukkan penghormatan kepada orang yang menerima ulasnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja bahan atau perlengkapan yang dibutuhkan gitu dalam kegiatan mengulas? Bahan utamanya adalah ulos sebagai simbol berkat. Nih, Kita juga membutuhkan orang yang memberikan ulas dan penerima ulas dan kadang ada kata-kata di dalam adanya itu. iya benar sekali jawabannya benar sangat terurut. Dan apa langkah pertama dalam kegiatan tersebut? Langkah pertamanya itu adalah menyiapkan ulas dan memastikan semua orang itu siap. Benar sekali. Nah, penerima ulas juga diposisikan dengan benar nih sebelum upacara itu dimulai. Oh begitu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kalian tahu nggak? Setelah itu orang yang dihormati meletakkan ulas di bahu penerima itu. Iya benar sekali. Itu seperti meletakkan keselamatan ulas di dalam di atas bahu penerimanya. Yes. Dan apa langkah terakhir dalam pengulasan tersebut? Langkah terakhirnya itu adalah upacara ditutup dengan berkat atau pesan adanya. Itu ya. Biasanya disertai harapan baik, Miss, untuk masa depan penerima ulas itu. Wah, sepertinya Ria dan Mei banyak mengetahui nih apa tentang pengulasan dan cara-caranya gitu ya dan maknanya. Jadi Miss akan memberikan pertanyaan tambahan. Apa kegiatan ini bisa dijadikan sebagai teks prosedur? Bisa Miss karena memiliki goals, materials, dan step. Iya, menurut Ria tahu nggak? Tahu, Miss, kita hanya perlu menambahkan sequence words agar lebih jelas, Miss. Oke, benar sekali Ria. Sekarang Miss, kalian ingin menulis outline sederhana nih di buku kalian yang terdiri dari goal, material, step dari 3 sampai 4 langkah. Miss kasih waktu kalian 7 menit. Oke, Miss. Silakan kalian tulis dulu. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah selesai, Miss. Bisa Miss cek dulu? Oke Miss, kayaknya kalian membacakan apa yang sudah kalian tulis ya. Oke, Miss. Jadi Miss pengen mulai dari Ria. Silakan Ria baca outline yang sudah kamu tulis nak. Silakan. Jadi outline saya adalah first, the goal is to give blessings. The materials are an ulos, an elder, and the reservoir. Next, we prepare the ulos, then the elder places it on the reservoir. Finally, the ceremony ends with a blessing. Silakan Mei. First, the goal is to complete a ceremony. The materials include an ulos and an participant. Next, we prepare everything. Then the ulos is placed careful.
Finally, the ceremony is closed with wishes. Oke, jawaban yang bagus sekali ya dari Ria dan Mei. Sepertinya kalian ini benar-benar sangat tahu ini. Jadi Miss pengen kalian membuat kesimpulan dari yang sudah kita pelajari dan apa yang dijelaskan, apa yang sudah kalian pelajari. Miss pengen kalian tulis dan setelah itu kalian bacakan. Miss beri waktu kalian selama 5 menit. 50 Miss. Baik, apakah Ria dan Mei sudah siap menulis apa yang kalian? Baik, sudah Miss. Baik, Ria sangat semangat sekali sepertinya. Silakan Ria membacakan kesimpulannya. Sudah Ria. Jadi kesimpulan dari outline yang saya tulis itu adalah tentang materi ini, Miss. Saya menulis dengan kalimat, hari ini saya belajar bahwa budaya memiliki langkah-langkah jelas. Jadi saya tertarik pada makna ulas, Miss. Kalau dari saya, Miss, saya belajar bahwa teks prosedur itu bisa digunakan untuk menjelaskan budaya. Iya, benar sekali. Jadi kesimpulan yang Ria dan Mei berikan itu sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap, terstruktur, dan sepertinya itu benar-benar menggambarkan kalian sangat memperhatikan yang sudah Miss jelaskan. Baik semuanya, karena waktu kita sudah hampir selesai, Miss akan menutup pelajaran hari ini. Jadi kalian sudah belajar tentang struktur teks, prosedur, ciri bahasanya, dan bagaimana cara mengumumkannya dengan konteks budaya Batak. Kalian juga sudah berdiskusi, bertanya, melihat contoh bagaimana langkah-langkah budaya bisa dijelaskan secara runtut dan juga jelas. Jadi Miss hanya akan memberikan tugas untuk di rumah. Silakan kalian tulis dan kalian baca. PR-nya itu adalah Miss ingin kalian menulis satu teks prosedur pendek tentang kegiatan budaya lain selain budaya Batak yang kalian ketahui, karena begitu banyak budaya di Indonesia ini. Jadi selain budaya kita gitu kan, selain budaya Batak, jadi kita juga harus mengenali budaya lain seperti Melayu, Minang, dan Jawa dan lain sebagainya. Panjang teksnya cukup 6-8 langkah dan pastikan ada tujuannya. Yang pertama ya, alias goal. Yang keduanya itu ada bahan alat yang kalian perlukan. Dan yang ketiga langkah-langkah atau steps dengan kata pengurutannya. Miss pengen kalian tulis atau ketik di WA. Kalau di WA nanti kirim ke Miss ya. Lalu kumpulkan minggu depan saat pelajaran kita kembali pada hari Sabtu ini. Miss harap kalian bisa mengamati budaya sekitar kita di Indonesia yang sangat beragam ini dalam bentuk tes prosedur. Ini akan sangat membantu kalian terbiasa menyusun ide secara runtut dan berbicara lebih jelas saat presentasi kita nantinya. Dan nanti Miss juga akan beritahukan di WA kelas agar kelas teman-teman kalian yang lain juga tahu, dan Miss harap kalian juga kasih tahu nanti ya di WA teman kalian, oke? Oke, Miss. Oke, Miss. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Miss. No question, Miss. Enough. Oke, semuanya sudah paham ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Miss tutup kelas kita sampai di sini. Terima kasih untuk kerjasamanya dan see you ya.